Halo guys, perkenalkan nama saya Firman Aditya dari Universitas Dian Nuswantoro. Dalam video kali ini, saya beserta anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang bullying. Bullying adalah suatu perilaku tidak mengenakan dari perseorangan maupun kelompok. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa jenis bullying dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, ada bullying dengan kekerasan fisik. Yang kedua, bullying dengan kata-kata. Yang ketiga, ada cyberbullying. Dan keempat, ada bullying dalam hubungan pertemanan. Yuk, kita simak videonya. Come on. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung, di mana menimbulkan kerusakan pada tubuh, perasaan intimidasi, dan juga cedera. Di saat ini, berita kekerasan fisik terhadap anak menjadi berita viral di kalangan masyarakat. Istilah kekerasan fisik sudah dipahami oleh sebagian masyarakat, namun kasus-kasusnya ini tidak pernah dilanjuti dan hanya dianggap tidak penting oleh masyarakat. Biasanya kasus kekerasan fisik itu berada di lingkungan keluarga atau juga di lingkungan sekolah. Namun, seiring berjalannya waktu, kekerasan fisik atau bullying ini lebih banyak berada di sekolah terhadap anak-anak yang sering sekali melakukan kekerasan fisik, bukan hanya secara verbal, tapi juga secara fisik. Pelaku bullying terhadap anak ini bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik ini sangat penting, karena pelanggaran ini juga melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, kekerasan fisik terhadap anak ini juga dapat menimbulkan penghambatan terhadap kelangsungan hidup anak dan juga menghambat perkembangan anak. Karena anak-anak yang mendapatkan kekerasan fisik ini akan mengalami trauma terhadap kekerasan fisik yang dia alami sebelumnya. Cara mengatasi kekerasan fisik. Yang pertama, mengenali tanda-tanda emosi muncul. Misalnya, ketika emosi marah biasanya ditandai dengan meningkatnya detak jantung, berkeringat, dan wajah terasa panas. Kedua, menghentikan pikiran negatif muncul. Apabila pikiran negatif yang muncul itu tidak dihentikan, maka emosi akan semakin kuat dan melebar keluar dari inti masalah. Yang ketiga, berusaha untuk mengendalikan emosi agar tidak terjadi kekerasan. Cara mengendalikannya, yang pertama, kamu bisa berhitung 1-10. Pada saat berhitung, denyut nadi akan turun dan kemarahan pun akan mereda. Kedua, tarik nafas dalam dan lambat. Ketiga, cari kata yang menenangkan. Contoh, kamu dapat menggunakan kata tenang aja ketika sedang marah dan ulangi kata tersebut berulang kali. Nah, selanjutnya adalah cyberbullying. Sebenarnya kasus di Indonesia terkait dengan cyberbullying itu jarang dilaporkan ya. Tapi menurut laporan dari Polda Metro Jaya, dalam seharinya di Indonesia terdapat 25 kasus cyberbullying. Nah, cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying adalah perundungan di dunia maya. Jadi, perundungan dilakukan berkali-kali oleh pembuli hingga si korban atau korban bullying itu merasakan tekanan mental. Tidak hanya berimbas pada mental, namun fisik. Jadi, terdapat perbedaan kuat dari si pelaku dan korban. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi cyberbullying. 1. Jangan merespon. Kalau kalian memberikan respon terhadap orang yang membuli, maka pelaku pembulian akan semakin semangat dan terus-menerus memberikan bully terhadap kamu. Kedua, kamu tidak perlu melakukan balas dendam. Jika kamu melakukan balas dendam, maka ia akan terus mengumpulkan sekutu untuk melakukan pembulian terhadap diri kamu. Karena ia merasa apa yang dia lakukan dapat berdampak kepada kamu. Ketiga, simpan bukti bully. Kamu dapat menyimpan semua cacian yang kamu terima dan cyberbullying yang kamu dapat dengan mengcapture atau menyimpan folder khusus. Karena hal tersebut dapat kamu lakukan jika suatu saat nanti kamu ingin melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Dan yang terakhir, kamu harus melaporkan cyberbullying yang kamu terima ke pihak yang berwajib.
Awalnya, mungkin kamu merasa bahwa cyberbullying tidak terlalu berbahaya, tetapi jika semua pelaku dibiarkan seperti itu, ia akan merasa puas dan terus-menerus melakukan cyberbullying terhadap orang lain. Maka dari itu, kita harus memutus mata rantai cyberbullying. Terima kasih. Verbal bullying. Tidak banyak orang tahu kalau verbal bullying ternyata lebih kejam dari bullying yang dilakukan secara fisik. Karena efek dari verbal bullying lebih mengarah ke mental seseorang. Verbal bullying mempengaruhi emosi juga kondisi psikologis seseorang dan dapat menurunkan rasa percaya diri, bahkan sampai mengarah kepada depresi. Pada orang tertentu, dampak bullying dapat melekat dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya, orang yang dibully pada masa kecil mengalami dampaknya sampai dewasa, hingga membuat dia tidak percaya diri tampil di depan umum. Jenis-jenis bullying verbal meliputi mengintimidasi, mengejek, pemberian nama atau julukan tertentu, menghina, dan berkomentar dengan bernada sinis. Kemudian ada cara untuk mengatasi tindakan pembulian atau perundungan dengan kata-kata. Apa sih caranya? Yang pertama, jauhi para pelaku bullying dan abaikan mereka. Karena apa? Para pelaku bullying akan merasa senang ketika aksinya mendapatkan respon oleh si korban. Kemudian yang kedua, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri di hadapan para pelaku bullying. Karena biasanya para pelaku bullying akan menyasar orang-orang yang memiliki mental yang lemah, sehingga mereka akan lebih mudah untuk dibully. Kemudian yang ketiga, buatlah grup atau kelompok pertemanan yang kuat dan solid, sehingga hal tersebut akan membuat para pelaku bullying berpikir ulang untuk melancarkan aksinya. Pasti kalian pernah berada di mana kalian merasa dikucilkan atau disudutkan dengan orang lain, baik itu teman kamu sendiri atau orang sekitar. Ketika seharusnya mendapat dukungan atau motivasi dari mereka, kalian malah dijauhi dan dimusuhi. Kira-kira kenapa sih mereka melakukan hal seperti itu? Yang pertama, karena mereka iri dengan kalian. Misalnya saat kamu memiliki sesuatu yang gak dimiliki dengan orang lain, bisa jadi karena mereka ini iri dengan kehebatanmu. Yang kedua, emang sedari awal ini memang gak suka dengan kehadiranmu. Yang ketiga, merasa lebih rendah darimu. Dia ini gak ingin kalau kamu lebih bahagia darinya. 3 cara untuk mengatasi perundungan sosial di sekolah. Yang pertama adalah tetap tenang, jangan dilawan. Karena kalau kalian melawan, maka si perundung akan merasa senang dan puas karena kalian telah merespon perundungan yang mereka lakukan. Tetap lakukan kegiatan kalian seperti biasanya. Cara yang kedua yaitu dengan cara jangan kelihatan takut di depan perundung. Lakukan kegiatan seperti biasa, jangan merasa kalau kalian itu dikucilkan atau didiamkan oleh sekelompok orang atau si perundung tersebut. Maka si perundung itu akan merasa nanti lelah sendiri kalau kalian tidak merespon mereka. Yang ketiga yaitu laporkan kepada pihak sekolah. Kalau kalian merasa perbuatan mereka sudah melewati batas, kalian bisa melaporkan mereka ke pihak sekolah atau pihak BK, lalu si perundung tersebut akan mendapat peringatan dan teguran dari pihak sekolah atau pihak BK. Kalian juga bisa meminta pihak BK untuk selalu mengawasi gerak-gerik si perundung tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan kepada kalian. Nah, kalian di sini udah dijelasin kan apa itu bullying, lalu macam-macam bullying serta cara mengatasinya. Aku di sini cuma mau nambahin sedikit aja sih ya tentang bullying. Bullying itu perbuatan yang sangat tidak baik loh teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan tidak baik? Ya, perbuatan tidak baik itu berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik seperti memukul, mendorong, dan lain-lain. Bisa juga loh menyakitinya itu secara verbal, misalnya dengan mengejek penampilan, menghina kemampuan, dan masih banyak lagi. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang ternyata termasuk tindakan bullying juga loh. Di zaman yang sudah maju ini, bullying bisa dilakukan lewat sosial media seperti meninggalkan komentar buruk di postingan kita, mereplay story Instagram atau WhatsApp kita, dan masih banyak lagi. Istilah bullying melalui gadget dikenal dengan istilah cyberbullying. Nah, ayo teman-teman, kita nggak boleh saling membuli ya, karena itu bisa menyakiti hati kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.